Pensos Pandas Podcast. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bertemu lagi dengan Pandas di Pensos Pandas Podcast. Nah, hanya hari semangat. No, semangat itu, dong, kan mau ketemu semangat. Pandas. Semua bungusnya kemarin itu. Buliknya sana. Sabujur nih aku sebagaimana cowok biasa kan. Tapi yang memandang yang luar biasa biasa aja. Ya, tapi melihat wanita yang luar biasa dulu. Emang aku wanita ya, Bang? Nggak tahu sih. Di TikTok kamu orangnya cowok kan? Nah, itu bisa dijelasin tuh kamu. Tapi ini bukan klarifikasi ya. Bisa Bukan. dijelasin tuh. Itu karena Kenapa tuh? Karena memang kesalahan saya. Saya waktu ngupload video TikTok tuh mau rame sama teman saya. Terus pakai backsoundnya kalau nggak salah 2 warung gitu, kayak 2 ya gitu deh, yang au gitu. Saya isi gitu, saya isi. Terus dibilang orang secantik ini cowok. Purun lah. Bahasa Banjar tuh purunnya loh. Kalau kada tahu orang bahasa Banjar tuh purun tuh adalah tega. Nah, tapi bini nih kamu lo? Boleh. Ini ada kamar nggak ya? Wes, biar membuktikan bahwa kamu itu. Nggak perlu pembuktian, di rumah udah ada cirit 2. Ya ampun. Oke, hari ini kita ketemu dengan Adis Momo. Yang siapa tidak tahu Adis Momo, siapa sih Adis Momo? Selebgram kah? Artis kah? Pemain DJ kah? Terus biduan dangdut kah? Atau tit? Iya. Jadi sebenarnya kemana sih? Sebenarnya sih. Arahnya kemana itu aku juga nggak tahu. Yang penting kalau misalnya ada celah buat cari rezeki, yang penting tidak menjatuhkan orang, apalagi menjatuhkan teman sendiri, itu nggak masalah. Mau saya disebut selebgram, mau saya disebut penyanyi atau DJ atau MC, nggak masalah bagi saya. Yang penting saya cari jalan yang celah itu benar, bukan saya carinya jalan itu dengan menjatuhkan orang-orang di sekitar saya. Iya, bukan yang mau diajak ini juga kan, yang di di undang-undang karaoke gitu kan? Udah sering tawaran begitu Bapak. Saya kalau misalnya ada undangan kayak gitu, saya serahkan kepada Nisa Lomo. Paling aman deh udah ya. Paling aman. Pokoknya pasti lari. Paling aman. Nah, yang pastinya kamu lebih suka dibilang apa sih? Selebgram atau artis atau selebritis atau apa gitu? Saya lebih suka dibilang Adis. Adis Momo. Iya, Adis Momo. Karena itu adalah namamu. Iya. Karena saya kan nggak mau dibilang artis, semuanya ada masanya. Jadi saya nggak mau nempel kata artis itu, nanti beban juga buat saya. Kalau saya tidak terima di saat saya memang sudah jatuh pamornya, di saat usia sudah makin berlanjut, saya juga yang sakitnya. Jadi saya mau orang-orang nilai saya ini teman juga gitu, walaupun kita tidak bersapa secara langsung. Walaupun tidak ada hubungan fisik gitu. Iya, lama sekali saya tidak merasakan fisik. Kurang aja. Aduh, ini Amang Odading ini yang harus diudah. Rasanya acan banget. Tapi banyak banget ya orang di luar sana, maksudnya mereka cuma melihat kamu di media sosial kan, maksudnya melihat kamu di TikTok, entah itu di Instagram, yang melihat kamu, tapi kan pasti banyak tuh netizen yang ngejudge kamu kan, tanpa melihat gimana sih aslinya Adis Momo kan. Nah, kan gitu kan, banyak kan. Enggak banyak sih, alhamdulillah. Orang banyak suka, banyak sayang. Gitu masa. Iya, yang sebagian malah yang ngejudge kita tuh malah orang-orang terdekat kita. Nah, itu. Kalau misalnya orang yang baru kenal nggak langsung ngejudge yang gitu. Karena dia mungkin udah sering lihat juga story saya. Kalau misalnya saya cuma menghabiskan waktu di rumah dan bekerja. Iya, banyak banget story kamu kayak benang jahit gitu. Iya, saya suka benang jahit. Suka ya. Suka. Kan udah dibahas. TikTok dulu ya. Aduh. Tapi ya sebeginilah artisnya. Maksudnya aslinya Adis Momo seperti ini. Orangnya ceria, jenaka, orangnya juga asik. Kalau di jalan-jalan sapa aja gitu. Kalau nggak ada duit mintain aja. Alah, jangan minta sama janda, kesian ya. Jandanya udah 5 tahun, Pak. Udah bekarat ya. Sedikit agak lumutan, Pak. Nah, ngomong-ngomong nih, ini kan kita lebih agak ke pribadi nih Adis Momo nih. Kan nggak apa-apa kan dibuka di sini kan?
Nggak apa-apa kan dibuka di sini kan? Bukan bajunya ya. Oh, kalau saya langsung mau gue buka, pakai lama nggak dibuka, buka aja Pak. Yang pengen buka bisa. Iya kan maksudnya kita bukan aja Adis Momo ini kan kebanyakan orang ya taunya di jenaka, lucu, terus cantik, merona-rona kan, wes. Nah, Adis Momo itu apa ya? Maksudnya masih lajang atau sudah berkeluarga dulunya atau gimana gitu, statusnya kan masih banyak yang belum kan, masih banyak menerka-nerka. Oh iya, tapi saya tidak menutupi kalau di Instagram kalau saya memang seorang janda. Tapi kalau janda belum tentu dia jomblo. Iya. Kenapa? Karena dia juga punya hak buat pacaran. Ini karena janda dibilang bekarat, lumutan. Tapi bentar, kenapa kamu melihat jomblonya itu ke depan saya ya? Kan sama lama ya. Sama lama juga. Enak ya. Ya menikmati lah walaupun dalam sepi juga ya. Sepi juga, betul. Ya. Jadi kalau aku tuh memang udah 5 tahun, hampir 6 tahun mungkin ya, 5 tahunan lebih itu udah ya, gitu. Sendiri hidup single parent dengan anak 2 gitu. Kalau misalnya orang di sana bilangnya kenapa enggak nikah atau misalnya ini masih kelihatan muda atau kayak gimana, karena aku mungkin perawatan sih nggak terlalu juga Pak. Saya cuman lebih ke arah berpikir positif saja. Oh iya. Tapi negatif enak loh biasa. Aduh, Mama Dade. Iya kan, maksudnya kan hal yang kalau nggak ada positif, kalau nggak ada negatif positif nggak bisa berlawan, nggak bisa imbang. Iya, kalau mau positif juga nggak akan. Iya, garis 2 dong ya. Nah, terus kan udah berapa tahun kira-kira tadi? 5 tahun. 5-6 tahun ya Diana. Bagi kalian yang berminat atau pasti banyak nanti Des, jangan sampai. Tapi nggak apa-apa sih ya, orangnya asik, bisa teman-temanan aja. Siapa tahu kan jodoh kan. Dari teman jadi jodoh ya. Iya. Sorry. Saya nggak bisa asal kuat gitu. Allahu Akbar. Sorry loh Pan. Aku nggak pernah terlibat cinta lokasi. Kenapa bisa gitu ya? Kenapa? Karena mungkin aku lebih menjaga apa tuh? Kenyamanan dalam berteman. Kalau udah nyaman gitu aku ya. nggak bisa kayak lanjut ke lebih kemana. Jadi aku memang jarang banget cinta lokasi. Betul. Tapi kita bebas sih bahasa Banjar boleh juga. Serundai. Pokoknya kita suka Banjar ya lah, podcast Banjar juga ya. Nah, yang pastinya kan udah lama kan, beberapa tahun udah kamu menjanda kan, kebanyakan orang selalu berpikir negatif terhadap janda. Apa sih opinimu sih? Karena kan kebanyakan aku dengar dari orang juga maksudnya nyinyir, janda tuh gini. Terus gini orangnya gini gitu kan. Nah, bagaimana sih Adis beropini atau berpendapat bener nggak seperti itu gitu? Gini loh, saya agak miris kok, saya agak mau nangis ada juga gitu. Kayaknya janda tuh buruk benar, busuk pula gitu. Kalau misalnya masalah kelakuan, masalah diri sendiri orang itu kan nggak bisa dinilai dari status dia janda, status dia menikah, karena itu tidak menjamin bahwa dia baik-baik saja, tidak menjamin bahwa dia di luar nggak macam-macam. Tapi janganlah terlalu jauh memikirkan pendapat yang mungkin itu sebenarnya nggak bakalan kayak gitu, tapi orang berpikirnya kayak gitu janda karena janda gitu. Jadi kadang saya tuh memang kadang nggak kuat gitu. Kok bisa janda dibilang segitunya? Mungkin kalau misalnya ada kesalahan saat bernyanyi, kelihatan misalnya joget yang erotis atau kayak gimana, itu kan nggak bisa juga langsung dinilai yang jauh. Mungkin dia lagi rame, lagi keasikan sendiri. Nah, kadang di situ yang aku tuh belajar gitu. Dari situ aku belajar gimana image aku biar lebih baik, tapi nggak bisa. Saya memang apa adanya kalau nyanyi. Kalau acaranya Mbak harus hebohin ya, saya hebohin. Naik guling-guling, saya soto. Iya, kayang-kayang di atas kayang-kayang itu. Iya, kaki saya ke atas gitu. Yang kiri ke kanan, yang kanan ke kiri. Iya. Gitu. Pokoknya saya
nggak bisa melupakan jati diri saya kalau saya memang begini gitu. Aslinya. Jadi yang penting saya nggak di belakang nggak yang gimana gitu. Betul, bagus juga sih seperti itu sih pendapatnya sih ya. Iya, saya nahan nangis loh. Jadi gini ya. Banyak banget kan di luar sana seperti itu. Ya maksudnya mereka yang ngejudge itu kan, melihat kamu joget-joget, melihat kamu beraktivitas seperti ya maksudnya lucu-lucuan dan agak tidak senonoh sedikit kan, maksudnya ya mereka langsung kayak gini-gini, apalagi kan kamu ada statusnya itu kan, jadi langsung digoreng. Langsung digoreng. Padahal kan? tidak sesuai dengan belum tentu. Iya, belum tentu ya. Dan aku juga nggak ngerasa diri aku suci, nggak ngerasa. Karena nggak mungkin setiap manusia itu ada kesalahan, setiap manusia itu ada penjajakan dia ingin jadi lebih baik, setiap manusia itu juga punya masa lalu gitu. Iya, jadi betul. jangan dinilai yang langsung tak apa akan gendang. Pokoknya aku kadang nangisnya itu loh Pan. Kadang mau tampil tiba-tiba orang lihatnya pandangannya udah sinis. Udah yang enggak. Ada juga udah yang kayaknya nih kawaii bisa nih. Kawainya nih bisa nih. Oke deh nih. Itu udah sering. Tapi kemarin kamu ada nge-share kan, nge-DM. Iya, kurang ajar loh. Booking order gitu ya. Booking order, BO, bimbingan orang tua. Enak banget ya. Main booking. Iya, dikirain. Saya kalau booking satu komplek. Dikirain cewek apakah? Apa ya? Padahal apa jar. Ada tuh aku aus ya. Iya, minum. Aku juga mau minum nih. Aduh, enak banget ini kopi feel.it. Feel it. Aku nggak bisa ngilang ngapain kan udah panjang. Feel it. Ini UMKM juga. UMKM ya usaha. Seger. Usaha. Bukan apa sih nih? UMKM. Maksudnya usaha lokal-lokalan ya kawan-kawan kita ya juga. Kita harus bangun apalagi dalam keadaan lokal seperti produk ini. kan, Iya, brand-brand produk lokal kita harus kita up lagi gitu. Kan kamu jualan juga ya sekarang kali. Kan saya janda. Jadi jualan juga ya. Haruslah, saya kan nggak bisa. Ya gini, makanya semuanya ada masanya. Saya harus menyiapkan diri saya di saat saya nanti dibawa, di saat saya udah nggak dipakai nyanyi lagi. Bentar. Di saat Anda saya dibawa. suka di atas, sorry ya. Sorry ya. Anda mau pancing lagi. Lele. Iya, gitu. terus. Jadi pokoknya saya harus menyiapkan. Paling tidak saya punya brand sendiri nantinya. Semoga ya dari kecil-kecilan bisa menjadi besar. Sama juga aku juga harus juga. Iya. Panda sekarang iya, ini jualan merchandise. Jangan jual diri ya. Tapi saya menjual diri jasa saya. Oke, sama saya menjual diri jasa dalam bentuk jasa. Nah kan terkadang kamu gitu kan, kadang kalau kamu kan maksudnya udah punya baby, udah punya anak, terus kamu kan ada berkehidupan sosial atau di kayak komplek lah, kayak apa gitulah. Nah terus pernah nggak kamu merasa malu bahwa aku janda nih, aku ini terhadap orang-orang di samping-samping gitu? Sebenarnya aku tuh nggak kuat orangnya Mas. Jadi kadang menutupi segala kesedihan, kebanyakan pikiran apa segala itu dengan aku menghibur diriku sendiri, makanya dengan kegilaan aku. Cuman kadang orang kadang ngerti, tenang. Jadi kalau misalnya untuk kayak status sosial di mata masyarakat ya di pemukiman kita itu kadang risih juga itu, takutnya tetangga takut kita janda, takut kita ngapa-ngapa gitu. Kita sering namanya nyanyi sering pulang malam, kadang subuh, kadang pagi, paginya balik lagi jalan lagi gitu. Kadang aku takut orang berpikir yang berlebih-lebihan. Ngapain tuh sih orang pagi-pagi? Pulang nih, nyanyi lagi sepi kok dia lagi pulang. Maka bungas pulang. Kok pindah pakaian kayak itu pulang. Iya kan, tuh kan pasti ada. Pasti ada. Jadi tapi gini loh, kalau pakaian tuh tidak bisa menuntut orang itu dinilai buruk juga. Karena betul. Kalau penyanyi itu pasti dia dilihat dari penampilannya dulu. Dia ngejual jasa dari penampilan dulu, enak nggak dilihat. Kalau kayak Pandas nyanyi enak kok.
yang makan soto, makan soto. membalik berat ton. Kamu nggak pernah lihat aku nyanyi sih dulu sih. Aku pernah lihat kamu gerap. Gerap. Masuk ke iklan Everton gitu. Garap ya gitu. Iya sih, nah pastinya kan itu kan maksudnya itu kan masa lalu. Terus masa lalu jadi nasar aku. Aduh. Terus masa lalu maksudnya kamu di setiap itu pernah ada merasa menyesal nggak atau gimana, kok gue jadinya seperti ini sih, awalnya kan nggak pengen seperti ini gitu, ada penyesalan atau ada kekecewaan gitu terhadap takdirmu atau nasibmu sendiri gitu, emang ada pernah nggak merasa seperti itu? Kalau kekecewaan terhadap diri sendiri enggak, cuman saya kalau tidur ngelihat anak tidur, sebelum tidur ngelihat anak tidur duluan itu aduh, ngelihat dia gitu, ngelihat anak itu kayak gimana ya, nasibnya tuh gimana gitu, apa aku masih bisa, apa aku masih hidup, pikirnya tuh lebih ke situ. Sudah. Pantesan nyil banget. Dan kesedihan aku bukan karena takdir hati aku, bukan. Karena kadang kita pengen orang menempatkan kita di posisi yang baik juga, tapi kadang ditempatkan dalam posisi yang salah terus gitu, karena penyanyi, karena DJ, karena apa, karena huru hara di story gitu, hara huru gitu. Iya gitu. Padahal apa ya, kalau tiap malam tuh nangisnya cuma lihat anak gitu, apa aku masih bisa. Jadi makanya sampai sekarang aku belum bisa menerima secepat kilat berhubungan dengan seorang. Ya, karena yang kulihat itu anak dulu, dan itu yang mengobati kesendirian aku selama ini. Pasti anak-anakmu ya. Yang pastinya kan pasti kepikir kan. Kepikir apa nih? Iya, maksudnya kan pasti kepikir tentang anak sih pastinya ya. Yang pasti. Apa yang segala yang kita lakukan yang sekarang ini ya, kita berusaha ini kan buat anak kan, pastinya kan, buat kehidupan dia ke depannya kan. Jangan kayak mamanya lah gitu ya. Tapi pernah nggak misalnya merasakan kamu pernah ditanya gitu sama anak-anakmu, ada bapak nggak gitu? Bapak mana? Iya, siapa tahu kan, dari anakmu kan udah gede kan. Siapa itu yang lucu itu, yang Dindut ya? Dindut itu. Alhamdulillah kalau ditanya bapak mana, nggak punya. Dan dia nggak bisa balik nanya. Cuman kalau ditanya, karena dia mungkin sering kena YouTube, dia udah tahu kalau sosok bapak itu laki-laki. Udah dia gitu aja, sebatas gitu. Kadang aku nangisnya gitu, kok nasib anak segininya banget gitu. Kalau korban perceraian tuh boleh, tapi jangan jadi korban nggak dipeduliin gitu. Selama ini kan yang saya rasain begitu, anak-anak saya, cuman saya dan dari pihak saya yang peduli. Gitu. Yang pastinya lah buah hati yang tercinta ya, apapun dilakukan buat mereka. Iya, pasti. Iya, yang pastinya nih akan lanjut terus, apa ya? Emang susah membuka hati atau gimana gitu? Atau mencari tipe-tipe cowok yang seperti apa gitu? Enggak, tipenya kayak gini. Kalau misalnya misalnya dikasih, pengen dikasih jodoh lagi nih. Awal mungkin nih aku beri pilihan, kamu pengen jodoh kayak gimana? Pandas gitu kan. Yang pasti yang bisa nerima keadaan aku, kegilaannya, aku apa adanya aku. Jangan suruh aku berubah menjadi orang lain, karena aku bukan orang lain, karena inilah aku. Jadi terus juga nerima kekurangan aku dari segi anak-anakku, sifatku, semuanya, kebiasaan aku, karena aku nggak perfect gitu. Terus juga aku carinya yang bertanggung jawab, bukan yang kaya, karena yang kaya belum tentu bertanggung jawab. Ingat itu ya. Aku mau kok tanggung jawab.
Pasti abot komen nih. Abot komen. Tapi kan apa juga komen iya, kan apa? Asal bakawanan dia. Iya, kita balas dia. Kita nggak tahu yang namanya jodoh. Jadi nggak boleh kita nggak boleh. Kalau misalnya tiba-tiba kan kita nggak tahu kan, kita nggak tahu. Di muka pindah iya pindah kada, di belakang Allah. Kawan dia penjahatnya aja. Iya, astagfirullahaladzim. Ya begitu deh. Yang pastinya ya cari cowok yang emang harus bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab kalau dari segi fisik, aku nggak pernah mandang fisik. Gitu ya. Mau dia, tapi jangan putih deh. Kenapa? Mau hitam dong kayak aku dong. Susah. Kampret. Susah kalau hitam dari lahir mah. Kalau hitam gara-gara kena matahari mungkin dia bekerja itu mungkin keras. Beda. Berarti kamu juga mencari tipe yang emang pekerja keras harus. Gitu. Kayak yang di luar sana gitu ya. Enggak kerja keras banget, maksudnya bertanggung jawab. Dia tahu mana porsi dia harus bertanggung jawab. Apalagi ke anak-anakmu. Ke anak-anak. Karena dia nanggung bukan hanya saya saja. Iya, cintailah anaknya juga, jangan jandanya aja. Gendang bang. Astaga. Jangan pejoget ikan. Nah, yang pastinya kan kamu selalu berkutik, maksudnya selalu berkutak dan berutak-atik ditentang di perdunian silat atau perdunian media sosial ya. Nah, benar. Menurut kamu apa sih peranan yang paling penting atau dominan media sosial buat kamu sih? Apanya sih? Maksudnya yang apa nih peranan paling penting media sosial buat kamu gitu loh. Kan kamu merasa kan endorse banyak kan dari media sosial semua. Iya semua. Nah, kan kamu mencari uang juga kan ada dari media sosial. Nah, maksudnya yang sangat kamu tonjolkan dari media sosial itu apa? Tentang kehidupan kamu? Enggak, kalau kehidupan saya nggak terlalu expose juga sih. Kayak anak juga nggak terlalu. Cuman ada saya selipkan kesenangan saya di dalam rumah gitu, kebahagiaan saya. Pokoknya kalau selama bersosial media saya cuma mau bahagia. Gitu aja ya. Ya karena saya udah pernah menangis karena sosial media. Dan itu merugikan juga buat saya. Bagaimana saya dibilang itu? Lemah, saya dibilang cari perhatian, saya dibilang acting. Jadi bagi saya gak perlu kayaknya kita melawan netizen tuh dengan tangisan. Kita melawannya dengan karya, dengan bahagia, buat dia makin nangis. Pokoknya membusuk di dalam. Busuk. Pokoknya ulah. Apa jurang Banjar tuh tambahe lagi. Bam lo. Ya, yang pastinya ya kita menunjukkan bahwa ini loh kualitas kita. Betul. Apalagi kalau misalnya dengan endorse, aku sering sekali bilang sama yang pengen kontrak endorse, aku jadi diriku sendiri. Jangan disuruh jadi orang lain. Karena di situ letak kenyamanan aku. Iya, pasti kamu gak bakal mau disuruh jadi pandas kan? Iya, hilang lah ambasador hembodiku. Aduh, pandas ngucik banar hari ini lah. Anak mulai nangis untung udah ada awak. Tapi sih macam-macam ya kalau media sosial. Tapi ada juga sih kayak orang atau teman itu, dia bermedia sosial dijadikan jadi temperamen dia. Contohnya misalnya nih. Oh iya. Ya misalnya nih, dia pengen bikin sesuatu terus mengejarnya kan emang ada dua orang, maksudnya ada dua versi, yaitu orang yang tidak enjoy dengan real life-nya tapi dia enjoy dengan media sosial. Satu tidak enjoy dengan media sosial tapi real life-nya dia enjoy. Iya. Nah, ada juga banyak. Di saat dia membuat sesuatu, dia membuat bagus-bagus, pokoknya udah dicanangkan, tapi tiba-tiba dia keluar, tiba-tiba dia kecewa. Di situ temperamennya udah mulai berubah. Nah, menurut kamu bagaimana orang-orang seperti itu? Itu susah banget diomongin karena itu privasi. Saya juga bisa begitu bersikap seperti psikopat. Kadang saya ketawa sendiri ngelihat video saya sendiri. Kadang saya menangis sendiri setelah ngupload video kayak saya ketawa. Itu kan jadi temperamen kan. Iya, makanya jadi kayak gimana ya? Ritmenya tuh diatur sama sosial media, jangan mau. Tapi boleh kok kalau kalian misalnya pengen
mencurahkan isi hati kalian lewat sosial media. Emang boleh. Tapi jangan terlalu terbuka. Karena saya sudah merasakan terbuka, malah kita yang jadi hujatan. Betul banget. Gitu. Iya pastinya ada sesuatu peran di media sosial yang harus kita ini. Dan privasi kita juga jangan sampai, terlalu di-up banget. Iya, gitu. Karena kan tiba-tiba kan kamu privasinya pengen kesini, datang ke sini, mau makan di sini, tiba-tiba ada yang lihat kan, timbul dilihat, samperin kan, mati pernah kita sering pernah gitu ya. Sering kita lagi makan, kita tuh lagi memang butuh waktu sendiri, tiba-tiba kita berstory, ada yang tahu itu di mana, kita disamperin, bahayanya kita juga. Iya. Apalagi gitu, kita nggak tahu siapa followers kita semua, ya kan? Iya. Kalau saya sih bahayanya takutnya diperkosa nambah lagi. Astagfirullahaladzim. Bercanda. Maksudnya ya bercanda lah. Kalau mau serius ya boleh kakak. Tapi ya namanya kita manusia kan pasti ada hilap dan salah. Itu sudah pasti. Iya. Jadi makanya saya nggak bisa perfect untuk memberikan yang terbaik untuk sosial media. Karena saya punya kehidupan saya yang memang saya sendiri gitu. Kan, kadang saya gini loh Pandas, pernah nggak gitu marah orang nggak dibales? Pernah kan, banyak kan. Ya Allah, nggak bisa lah, karena aku nggak cuma pegang satu sosial media, terus aku juga kerjanya bukan hanya sosial media. Nah betul. Aku ada punya real lab yang jaga anak-anak, kebutuhan anak-anak. Jadi aku mohon maaf banget, jangan judge aku sombong. Karena aku nggak sombong sayang. Tapi kamu nggak songong. Dia mau bilang songong tadi nih. Kamu nggak sombong, tapi agak songong lagi. Iya, agak songong itu. Kadang kelihatan norak ya Pandas ya. Iya, sedikit lah. Jujur. Tapi kamu, aku lagi, maksudnya dengan karakter kamu sekarang ya emang nggak bisa dibikin-bikin kan, gak emang bisa. Itu asli dari Adis Momo. Jadi itulah Adis Momo itu, dan real Adis Momo real. Iya. BO aja. Aduh, ketemu aja langsung bang. Banyak dasar bujur kemarin tuh aku lihat kamu langsung nih, Miris kok bisa dan berani orang itu ya, maksudnya berani atau fake account atau apa gitu. Itu fake account, cuman kayaknya orang udah memantau dari lama, karena tuh nggak cuman segitu fake account yang kayak gitu, dan banyak, tulisannya tuh hampir sama. Aku ngebaca dari tulisannya, karakternya sama. Dan yang paling gila, orang ngirimin, kakak dibitak apa itu? Iya, aplikasi itu. Aplikasi gitu. Kakak kok ada, kakak buka start dari harga 200.000. Wah, deh kemurahan deh. Aduh, 200.000. Ya Allah, Ji. Aku mau tuh. Sekali datang mati lampu bang, ya. Bisa di bawah. Mati lampu bang, mata kelilipan. Iya, aku nggak suka main terang bang. Jangan percaya ya sama pendapat kayak gitu ya, bahaya banget. Iya. Kamu kasih tahu juga sama teman. Aku mau kasih tahu sama semuanya, jangan percaya yang pakai foto aku mau itu Facebook atau kayak gimana yang tentang open BO atau kayak gimana transfer duluan, jangan mau. Apalagi nomor rekeningnya bukan nama saya. Nomor rekeningmu berapa nih? Langsung di DP-in. Tapi yang pastinya teman saya tidak seperti itu. Tidak, kalau saya suka, nggak perlu saya banyak tanya, langsung terjun. Bener loh Pan. Kalau saya suka nggak perlu yang gimana. Terjun, tak langsung terangkan lah. Ya mungkin ya seperti itulah orang-orang di luar kan, bermacam-macam kan. Yang pastinya ada yang suka kita, ada yang juga tidak suka. Iya, gitu. Betul sekali. Jadi gimana sih cara kita menanggapi itu? Ya udah, biarin aja. Tapi kalau lagi menstruasi, relawan loh. Ketemu, ayo ketemu kok. Ayo gitu. Kita laporkan saja. Ya, kalau ngelaporkan, kita lagi butuh duit sekarang, bukan mau keluar duit. Betul sih. Yang pastinya teman-teman semua ya kalau mau berteman ya berteman aja, saja, bebas. Tapi jangan tuntut saya ada waktu setiap waktu untuk membalas, melayani, merespon. Merespon mau salah sebut tadi ya. Mau salah sebut. Saya mau layani.
Pokoknya gitu. Kadang orang itu bilang saya nggak mau nikah lagi karena enak kesana kemari. Wow. Bisa gitu. Nyokir sumur kesana kemari. Ya ampun. Macam-macam lah ya. Padahal omongan netizen gitu ya. Berumah tangga tuh susah loh. Susah ya. Jadi aku juga lagi belajar. Kamu harus belajar dari sekarang. Belajar rasa tanggung jawab. Bukan belajar cari uang aja. Karena istri itu bukan hanya duit, bukan. Dia butuh juga perhatian gitu. Sedikit perhatian itu bisa mengubah dunia wanita loh. Ada gak kawan yang jomblo? Banyak follower saya. Sama. Nah, menurut kamu nih ngomong-ngomong tentang followers juga. Oke. Menurut kamu angka followers yang tertera di media sosial itu menjadi barometer nggak buat kamu? Enggak. Kenapa? Karena kebanyakan orang, followers gini nih, ayo endorse aku nih, ayo. Gini lah kan. Gila loh kalau followers ini. Kalau kita lagi berantem, kita lagi ngomong-ngomel, lagi temperamennya keluar atau kayak gimana, atau lagi sedih kita curahkan, yang nonton itu udah kayak mungkin setengah dunia. Banyak. Tapi kalau lagi kita adem, dikit. Jadi nggak ada pacuan 120 lebih itu bakal nonton semua, nggak ada. Iya, karena mereka itu suka permusuhan gitu, suka keributan gitu. Makanya orang-orang netizen tuh suka keributan. Iya, suka drama. Kalau saya nggak suka drama, gitu. Saya langsung blis. Terjun. Iya kan, suka keributan. Aku juga suka banget keributan gitu. Mbak daripada kesepian kan. Iya benar. Kayaknya kita lu siapa nih? Tuh cari lagi. Mencari. Apalagi di tag namanya. Wah, Anda langsung dilaporkan orang. Di mention ya. Makanya gitu. Itu nggak ada jadi pacuan. Mau dia 500, mau dia 1 juta tuh belum ada pacuan barometernya tadi ya? Iya, gitu. Maksudnya barometer enggak gitu. Enggak jadi pacuan dia jadi segitu. Kita selebgram banget gitu. Enggak ada. Karena saya ngerasa ya tadi enggak bisa selamanya kita ada di atas gitu. Kalau followers juga enggak bisa selamanya lihat kita aja. Karena dia punya tumbuh lagi. Tumbuh lagi, ada masih pandas. Ada yang baru gitu lagi, ada pandas misalnya nih next mau berapa K gitu kan ya. Amin, ambut. Amin. Gitu. Jadi kalau misalnya menganggap diri berasa selebgram itu nggak ada, karena itu nggak. Kalau akun hilang gimana yo? Ayo. Betul. Jadi biasa aja, nggak terlalu mikirkan itu. Oke, ya pastinya ya seperti itulah, jangan terlalu santai-santai aja. Iya, santai aja, dinikmati jalannya. Sama halnya dengan berteman, dinikmatin. Iya betul. Boleh dinikmatin, jangan dicicipin. Friend aja apa tuh? Friend bonepit apa tuh? Apa sih? Pokoknya ada yang ngerti. Enggak. Apa tuh? Dalde, friend bonepit apa itu? Friendzone gitu. Friendzone tuh zona teman apa lah? Apa nih Panda hari ini? Mau minum ini. Nah kan minum dulu nah. Sekarang nanti aku bakalan bikin podcast yang aku yang nanya Pandas. Hari ini dia mau bikin nangis. Tapi air mataku udah habis. Udah banyak nangis segala lah ya. Pas ini kan lagi mau ada beli sepa. Ada lagi Bang. Ini kopinya enak banget ya. Terselahu. Berbeda terselahu ya cara saya ya. Jadi ini kan lagi banyak lagi musim-musim pilkada kan, pemilihan serentak kan. Nah, ini kan banyak kan, maksudnya kayak si Adis Momo kan sebagai influencer atau apa, kita kan sebagaimana public figure atau kita yang bikin karya atau membuat sesuatu kan. Nah pastinya kan ada pasti calon-calon suami. Maksudnya bukan. maksudnya calon-calon pilkada itulah yang pastinya akan meminta jasa kita bagaimana gitu. Misalnya kan kamu sebagai influencer bisa nggak bantu ini buat yang pemilihan itu. Kalau kamu sebagai influencer yang secara pribadi aja kamu seperti apa gitu?
Aduh, alhamdulillah sih belum ada dapat tawaran tentang pilkada. Iya, jadi saya buka lowongan di sini ya. Iya. Nggak nutup kemungkinan, tapi saya tetap netral kok. Kalau misalnya itu memang tugas kita sebagai apa tadi, influencer. Iya, influencer tadi. Itu tugas kita karena kita dibayar untuk misalnya tolong promosikan ini dalam 1 bulan Anda harus ini, rate-nya harus naik ini, followersnya harus naik segini gitu. Itu tugas kita, bukan berarti kita mendukung. Kita cuman kita cuman menjadi jalan. Iya, menjadi jalan misi-misi dari beliau mungkin. Dan kita bekerja juga itu kan. Kita bekerja, jadi siapapun boleh. Mau boleh. 1 bulan ini si Anu, bulan depan boleh yang lain lagi. Ya ngomong sumbang janda lah gitu. Tapi bekerja. Kita kan bekerja benar-benar. Kalau bekerja bekerja. Iya betul. Jadi alhamdulillah belum ada tawaran dan ditunggu tawarannya. Kita bisa berdua. Bisa berdua podcast, bisa berdua. Kita bebas lah. Kita ngasihkan info misi-misi, boleh. Yang pastinya kan mau gimana kan pasti netizen di belakang kan. Kamu ini ikut politik, dukung itu kan. Pasti kan akan ada sesuatu gejolak antara followers kamu atau teman-teman kamu. Melihat itu bagaimana kamu? Kalau saya sih nggak, dulu saya memang mengutamakan pendengaran saya tentang pendapat orang tentang followers saya. Sekarang saya moh ya, terserah lah. Yang penting saya tidak melakukan kesalahan. Saya mendukung, misalnya saya disuruh mendukung ini karena berdasarkan pekerjaan dan saya harus menjalankan sesuai rate pekerjaan saya. Jadi nggak ada yang istilahnya saya langsung jatuh hati juga langsung memilih dia. Belum tentu saya membutakan segala sesuatu itu. Tidak, saya tidak berlebihan, saya sesuai dengan porsinya. Sama halnya dengan ambasador, dengan misalnya masalah kulit saya juga make. Saya harus make dulu selama 1 bulan, saya harus coba dulu. Kalau misalnya itu merugikan saya tidak bakalan kasih info ke yang lain. Betul. Saya lebih ke situ, bukan hanya terserah lebih kalau orang kualitas gitu kalau orang mungkin dengan caranya masing-masing, tapi kalau cara saya seperti itu gitu. Mantap. Saya berani loh Pandas mencoba skincare yang mau saya coba itu bikin saya gimana saya pernah. Dan saya tidak jadi gitu. Saya terima kasih Mbak. Ini kayaknya iritasi nggak bisa saya lanjutin. Nggak bisa. Ya emang harus jujur seperti itu daripada nanti kamu jualan tiba-tiba orang kan. Saya ini pakai ini dari lihat Kak Adisma bagus-bagus aja mukanya, kenapa saya tidak? Kan nama saya ada terkait. Saya belum pernah berkait-kait soalnya selama 5 tahun ini. Bagus. Selalu ketawa. Selalu ketawa ya. Gila pokoknya ya. Pastinya ya di saat ini kan ya pasti seperti itu orang-orang di belakang. Tapi kalau aku sekarang sih ya masa bodoh aja. Maksudnya kalian bukan memberi kebutuhan kita atau apa, kita kan bikin ini juga sesuatu karena kita tuntutan pekerjaan. Apalagi saya harus menghidupi keluarga saya harus menghidupi anak-anak saya, dan saya juga melihat kualitas hasil uang yang saya ini halal apa enggak gitu maksudnya betul. Dalam hal ini saya hasil kerja saya sendiri, biar Allah yang menilai saya nantinya, bukan netizen. Betul gerigitannya. Berubah muka saya pada tadi dari Miyabi yang anak belaki sekarang jadi Miyako. Tapi sih bagus sih ya, yang pastinya ya itulah kenyataannya kan banyak pasti ada yang ngomong di belakang tiba-tiba aku ada kedatangan calon wali kota atau calon gubernur gitu. Pasti ngomong, ini Pandas politik ini sekarang ini. Padahal dia cuma ngasih info. Nah, kan yang pastinya kan kita bikin podcast ini apa tujuannya? Tujuannya apa? Promosi kan? Iya. Dan jual diri. Iya kan, jual ini jasa. Jual jasa gitu. Kita punya cara masing-masing cari rezeki gitu. Jadi lo harus pinter netizen gitu. Jangan sekali ini langsung dibilang gini. Oh ya, kamu gak mau tanya? Sekarang saya juga jadi goeser. Wih, goeser ya, sepedaan ya. Tapi aku lihat kamu jatuh-jatuh mulu ya. Ini kalau saya misalnya lagi turun gunung, saya ingatnya masa lalu. Wes. Setiap saya jalan-jalan ke gunung, saya harus dapat oleh-oleh. Ini keren. Jadi makanya itu juga banyak loh di netizen bilang, sekarang udah jadi DJ ini segala, mau jadi goes lagi, nanti try lagi. Boleh coba. Boleh coba semua. Kenapa enggak sayang? Kita mumpung masih bisa, kenapa enggak? Enggak apa-apa, bawa aja Pandas buat musiknya gitu.
Ya pastinya kan di saat ini kan kita tidak bisa manggung, maksudnya tidak leluasa seperti dulu ya. Iya tidak, tapi ya itulah jalan rezeki bukan hanya lewat nyanyi. Betul terima banget. Saja. Iya. Nggak usah yang berlebihan merasa diri artis, nggak usah. Betul. Terima bayaran pun kadang aku kesel juga sih. Sok artis bayaran mahal. Salah. Aku lihat dari pekerjaannya capek apa enggak. Karena aku juga punya tim loh, Pandas. Kamu juga punya kan? Punya nah, tim. Sebenarnya bukan buat kita sendiri. Ada orang cari makan gitu juga di sekitar kita gitu. Ada orang cari makan buat gimana-gimana juga dia kerja di sekitar kita. Dan itu yang dibawa. Kalau saya sendiri mana bisa. Betul. Tidak bisa berdiri sendiri. Pasti kita ada tim dan teman-teman yang lain yang membantu pekerjaan kita gitu. Nah, mantap juga sih. Siapa Miyabi? Iya. Miyako. Iya. Nah, yang pasti kan di saat pilkada ini ya semoga calon-calon yang masuk atau yang sudah menjadi nomor urutan atau apa gitu ya mereka pas nanti masuk bisa mengemban amanah yang diberikan. Iya, gitu itu sebenarnya semuanya sih baik semuanya. Iya, dan manusia itu juga semua punya kekurangan. Iya, jadi kalau misalnya kita berdoa aja, semoga Banjarmasin semuanya jadi lebih baik. Dan ada yang baik juga nyamperin kita ya. Iya, kasih kita kakak. Oke. Yang pastinya satu kata nih, menurut kamu pansos ini gimana sih? Ini kan aku baru mulai lagi nih, kemarin kan sempat libur kan. Iya, libur kebanyakan job juga. Sempat libur kan kemarin. Jadi gini loh, terusin aja. Aku suka. Mungkin nggak semua orang bisa cerita lewat sosial media, tapi bisa cerita dengan Anda yang sebagai berkarakter teman. Karena kita cerita tuh harus butuh feeling yang nyaman. Iya, betul. Biar bisa berlanjut. Dan jangan biar gak kaku gitu ya. Iya, pokoknya kalau di podcast ini semuanya tuh mencair. Mencair kayak es. Iya. Pokoknya yang hati aku batu tuh mencair, pengen cerita. Yang jadi rahasia tuh bisa bongkar-bongkar di sini. Nomor transfer, nomor rekening bisa berapa? Nanti dicantumin di bawah podcast ini 031000. Nah, itu. Oke, kuis. Pokoknya ada yang DP langsung sikat. Lihat kan TikToknya? Iya. Oke, yang pastinya udah panjang lebar ya, lama juga tidak bertemu Adis Momo ya, seperti inilah Adis Momo, orang jenaka, asik, lucu, periang, penyambatan juga. Pokoknya segala sesuatu yang lucu pria ya ada di dia, walaupun ada kesedihan yang mendalam di antara kita, yang pastinya ya selalu ada gitu kan. Karena kita adalah hanya sebagai manusia. Oke, yang pastinya thanks banget Adis Momo udah hadir di sini. Juga, Pandas, meluangkan waktu kamu yang padat merayap kayak cecak. Sengaja saya padatkan. Jadi pastinya... kalau sekali tembus, nyambung lagi udah. Oke, yang pastinya thanks banget pemirsa-pemirsa yang udah nonton ya. Jangan lupa like atau komen. Komen aja nggak apa-apa. Bagi ke netizen hater apa komen nanti aja. Nanti saya liatin juga. Nanti kalau siapa tahu kan Anda berhasil atau dibalas Adis Momo kan. Iya, nanti siapa tahu jodoh saya ada yang komen di bawah. Oke, yang pastinya Pandas undur diri. Pansos Pandas Podcast. Pansos Pandas Podcast.